Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Danurdena dengan NIM G240123109. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, aku Sabrina Monalisa Karla Manulang dengan NIM F24012310706. Halo semua, perkenalkan nama saya Zarlika Andini dengan NIM D24012311099. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, but my glass of champagne, and you know I'm the first to say that I'm not. Nah, teman-teman, kita masuk ke materi ini. Apa sih itu tentang sampah? Materi pertama akan dibawakan oleh Zarlika. Kepada Zarlika, saya persilakan. Pengertian sampah. Sampah itu apa sih? Sampah merupakan hasil dari kegiatan manusia yang tidak memiliki nilai ekonomi atau tidak diinginkan lagi. Bahan-bahan tersebut dapat berasal dari aktivitas sehari-hari, seperti sisa makanan, kemasan produk, kertas, plastik, dan bahan lainnya. Dalam konteks lingkungan, pengelolaan sampah menjadi aspek penting untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Selanjutnya ada jenis-jenis sampah. Jenis-jenis sampah ada 4. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan, daun, dan bahan-bahan organik lainnya. Contohnya, sisa sayuran, kulit buah, dan daun kering. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik termasuk material yang sulit terurai atau bahkan tidak terurai oleh alam dengan cepat. Contohnya ada plastik, kertas laminasi, logam, dan kaca. Selanjutnya jenis sampah yang ketiga ada sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Sampah B3 mengandung zat-zat berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Contohnya baterai, limbah medis, cat, dan pestisida. Dan yang keempat ada sampah berair. Sampah berair merujuk pada limbah cair atau sampah yang mengandung kadar air yang tinggi. Contohnya limbah cair industri, limbah cair radioaktif, dan limbah cair pertanian. Oke nih teman-teman, gimana nih? Tadi penyampaian materi dari Kak Zarlika. Nah, untuk selanjutnya, kita akan berlanjut kepada data tentang sampah yang ada di Indonesia nih teman-teman. Berapa juta ton dalam per tahun yang dihasilkan oleh suatu lembaga ataupun negara. Nah, data ini akan dijelaskan oleh Kak Sabrina. Kepada Kak Sabrina, saya persilakan. Oke, sekarang aku akan ngejelasin data tentang sampah di Indonesia. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK tahun 2022, hasil input menyebut jumlah timbunan sampah nasional mencapai angka 21,1 juta ton. Dari total produksi sampah nasional tersebut, 65,71% atau 13,9 juta ton dapat terkelola, sedangkan sisanya 34,29% atau 7,2 juta ton belum terkelola dengan baik. Terus ada juga beberapa permasalahan sampah berair. Yang pertama, bau menyengat. Sampah organik yang terdekomposisi dalam air limbah dapat menghasilkan bau yang sangat tidak sedap. Ini dapat menjadi masalah estetika dan kesehatan. Yang kedua, pencemaran udara. Proses dekomposisi sampah organik dalam air dapat menghasilkan gas-gas beracun seperti metana. Pencemaran udara dapat terjadi di sekitar tempat pembuangan sampah atau saluran air yang terkontaminasi. Lalu yang ketiga, pencemaran air. Air limbah yang berasal dari sampah berair bisa mengandung zat-zat berbahaya yang mencemari sumber air.
merusak ekosistem air, dan membahayakan kesehatan manusia yang mengonsumsi air tersebut. Yang terakhir, kerusakan lingkungan. Sampah berair dapat merusak ekosistem air, termasuk sungai dan laut. Ini dapat mempengaruhi kehidupan satwa air dan tanaman air, serta merusak keseimbangan ekosistem. Apakah sampah berair lebih menimbulkan Itu udah beres. Serius gue nggak tahu. Bentar ya. sampah Kita ulang. berair? Hah? Apa? Ini bagian lupan. Sampai Oke. solusi. Nanti gue kasih ke lu dulu ya, biar agak formal. Oke? Oke. Diulang ya. Nah, gimana nih teman-teman? Tadi pembawaan data-data dan dampak buruk dari sampah yang dibawakan oleh Kak Sabrina. Nah, untuk selanjutnya, kita akan membandingkan dampak yang dihasilkan oleh sampah yang berair dan yang sampah tidak berair nih. Nah, dampak ini akan dibawakan oleh Kak Irfan. Kepada Kak Irfan, saya persilakan. Nah, berikutnya, apakah sampah berair lebih menimbulkan bau dibandingkan sampah tidak berair? Sampah berair cenderung lebih berpotensi menimbulkan bau dibandingkan sampah yang tidak berair. Hal ini disebabkan oleh proses dekomposisi bahan organik dalam air, yang dapat menjadi sumber utama bau yang tidak sedap. Air dapat mempercepat proses pembusukan dan pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri yang menghasilkan gas-gas berbau busuk. Di sisi lain, sampah yang kering atau tidak berair seperti kertas, plastik, dan logam cenderung memiliki potensi yang lebih rendah karena proses dekomposisi dan pertumbuhan bakteri tidak seaktif pada sampah organik yang berair. Nah, apa sih solusinya? Yang pertama itu ada pengelolaan sampah yang baik, yaitu pisahkan sampah organik dan non-organik agar dekomposisi dapat dikurangi. Lalu, hindari melemparkan bahan-bahan yang dapat menyebabkan bau menyengat, seperti sisa makanan yang sudah busuk ke dalam sampah. Yang kedua itu ada pengelolaan limbah cair. Itu pastikan sistem pengelolaan air limbah berfungsi dengan baik untuk mencegah kebocoran atau tumpahan yang dapat menyebabkan bau tidak sedap. Yang ketiga ada pemeliharaan tempat sampah. Bersihkan secara teratur tempat sampah dan area sekitarnya untuk mencegah penumpukan sampah dan pertumbuhan bakteri penyebab bau. Yang keempat, ada penggunaan mikroorganisme pengurai. Gunakan mikroorganisme pengurai atau bakteri pengurai yang dapat membantu mengurangi sampah organik dan mengurangi bau tidak sedap. Nah, itu dia solusi-solusinya. Nah, ini materi udah selesai nih teman-teman. Kira-kira nih, dari teman-teman, ada gak nih yang mau bertanya? Kalau ada, kakak tunggu 3 menit dari sekarang. Nah, ini udah ada yang bertanya nih ternyata. Pertanyaannya adalah, penyebab sampah berair menimbulkan bau tidak sedap. Nah, untuk pertanyaan dari Nabila Putri akan dijawab oleh Kak Sabrina. Kepada Kak Sabrina, saya persilahkan. Oke, aku coba bantu jawab ya. Untuk pertanyaan, penyebab sampah berair menimbulkan bau tidak sedap. Nah, ini ada beberapa nih penyebabnya. Yang pertama, sampah berair cenderung mengalami proses pembusukan yang lebih cepat karena kelembapan dan ketersediaan air, menghasilkan gas-gas berbau tidak sedap seperti belerang dan amonia. Terus yang kedua, kelembapan pada sampah berair menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan bakteri dan mikroorganisme. Aktivitas mereka dapat menghasilkan senyawa-senyawa yang berbau tidak sedap. Dan yang terakhir, sampah yang berair dapat mengalami fermentasi anaerobik, di mana bakteri anaerobik menguraikan bahan organik tanpa adanya oksigen, menghasilkan gas-gas yang berbau kurang sedap. Nah, segitu jawaban dari aku. Terima kasih. Nah, gimana nih Nabila Putri? Jawaban dari Kak Sabrina. Kak Sabrina bilang bahwa sampah berair itu mudah terurai dan sampah berair itu diuraikannya
oleh bakteri mengalami fermentasi. Gimana Nabila Putih, apakah udah cukup? Udah cukup ya, kembali kasih. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan tunggu 3 menit ke depan ya. Karena udah nggak ada yang bertanya lagi, udah 3 menit berlalu, kita tutup mungkin acara ini, acara malam ini, acara bincang-bincang tentang sampah. Semoga apa yang udah dipaparin oleh Kak Zarlika, Kak Sabrina, dan Kak Irfan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan semoga teman-teman menerapkan gaya hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya, dan jangan lupa untuk memilah sampah agar mengefektifkan tempat sampah dan tidak menimbulkan bau tidak sedap pada tempat sampah, teman-teman. Kakak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.